Selamat pagi anak didik Ibu kelas 7. Apa kabar? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat. Oke, pada pagi hari ini nak, kita berjumpa kembali dalam dalam pembelajaran kita jarak jauh dengan materi yang baru, yaitu materi himpunan. Masih tetap bersama saya Ibu Ernike Eje Gurning. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian himpunan. Yang kedua, peserta didik mampu menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Jadi nanti setelah kamu selesai mendengarkan atau melihat video ini, maka kamu akan mampu menjelaskan pengertian himpunan, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Dan setelah itu juga kamu mampu menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Oke, itulah dia enak ya. Jadi materi kita bisa kamu lihat pada buku paket halaman 109 sampai 115. Jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Artinya di situ nak, dia karakteristiknya sama dan terdefinisi. Bagaimana maksudnya terdefinisi dengan jelas? Contohnya seperti ini. Contoh himpunan, sekelompok buah yang berwarna merah. Jadi setiap buah yang berwarna merah bisa kita kelompokkan dalam satu kelompok. Itu dikatakan himpunan. Jadi kalau untuk seperti ini, buah yang rasanya manis, ini bukan merupakan contoh himpunan, karena buah yang manis itu bisa beda-beda menurut setiap orang. Manis itu relatif, tidak bisa kita adakan satu patokan yang bagaimana gitu loh. Nah, jadi kalau dikatakan merah, dia sudah pasti ada patokannya merah seperti itu. Jadi di sini ada contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Dan ada juga contoh yang lain di sini. Contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, jadi setiap orang yang lahir bulan Agustus, contohnya di kelas kita, dia termasuk himpunan. Lalu yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Setiap yang berjenis kelamin laki-laki itu adalah kumpulan himpunan, yang merupakan himpunan. Lalu, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Jelas dia, terdefinisi dia huruf M. Berarti contohnya apa? Mangga. Nah, itu dia termasuk himpunan. Berikutnya, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Itu juga himpunan. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ini berikutnya ada beberapa contoh kumpulan yang tidak merupakan himpunan. Contohnya itu di sini ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota besar itu kita tidak ada standarnya. Besar itu yang bagaimana kita tidak ada. Jadi itu tidak bisa kita definisikan. Sama dengan orang-orang kaya. Sama dengan nomor 3 itu kumpulan siswa pandai. Itu juga kumpulan gunung yang tinggi. Kumpulan pelajaran yang disenangi. Kumpulan makanan yang lezat. Itu juga tidak bisa kita katakan himpunan karena tidak jelas dia terdefinisi. Nah, sampai di situ bisa dipahami anak ya. Nah, notasi himpunan. Notasi himpunan ini kayak gini dia anak. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Kapital itu huruf besar ya anak ya. Huruf A, B, C, D, E sampai Z. Bisa dia. Itu nama himpunan. Jadi anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Huruf kecil berada di dalam kurung kurawal dan anggotanya satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma.
Contohnya seperti ini. Sekelompok buah yang berwarna merah dapat ditulis dalam bentuk B, anggotanya apel dan stroberi. Himpunan B disebut nama himpunan dan apel serta stroberi disebut anggota himpunannya. Jadi himpunan huruf vokal dapat ditulis dengan V, anggotanya adalah A, I, U, E, O. Itulah dia tadi nak. Jadi nama himpunannya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya tadi kan V, himpunan huruf vokal V. Jadi anggotanya ditulis dengan huruf kecil dalam kurung kurawal. Itu dalam kurung kurawal. Kurungnya anggotanya si A, I, U, E, O dalam kurung kurawal. Anggota yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Antara A dengan I ada tanda koma. Itu dia ya nak ya. Oke, sampai di situ bisa kamu pahami. Nah, coba kamu amati contoh himpunan berikut. Himpunan sayur-sayuran. Anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan. Anggotanya nanas, jeruk, apel, mangga. Himpunan ikan. Anggotanya tongkol, gurame, lele, dan mujahir. Himpunan bumbu dapur. Anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Nah, berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Anggota nomor 2, anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Yang ketiga, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur, ya kan? Tapi tongkol merupakan anggota dari himpunan ikan. Mangga bukan anggota dari himpunan ikan, melainkan mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Oke, pinter kamu. Oke, kita lanjut. Anggota himpunan adalah objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Anggota himpunan dapat disimbolkan dengan tanda ini. Tanda E itu ya nak ya, elemen. Tapi bukan E biasa. Agak dia seperti C, lalu dibikinlah garisnya di tengah. Itu dibaca elemen ya nak, elemen. Bukan anggota himpunan adalah objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan. Bukan anggota himpunan disimbolkan dengan tanda bukan elemen. E-nya dicoret ya nak, bukan elemen. Oke, contoh. Diketahui kelompok bilangan cacah kurang dari 4. Maka himpunan di atas dapat dituliskan dengan cara C yang anggotanya 1, 2, 3 C anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Dan yang termasuk anggota dari himpunan C adalah 0, 1, 2, 3, 4. Dapat dituliskan dengan 0 anggota C, 1 anggota C, 2 anggota C, dan 3 anggota C. Dan 3. Sedangkan 4 bukan elemen bilangan cacah. Itu dia maksudnya nak. Oke, kita lanjutkan. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini ada dengan 3 cara nak. Yang pertama mendaftarkan anggotanya. Yang kedua menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, mendaftarkan anggotanya maksudnya gini. Misalnya ada himpunan A. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 5. Ada anggota B. A, I, U, E, O. Itulah dia mendaftarkan anggotanya. Dituliskan anggota-anggotanya siapa. Dalam bentuk seperti tadi, kurung kurawal, anggotanya ditulis huruf kecil kalau memang dia huruf, ataupun kalau yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Itulah dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kedua dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, sifatnya. Contohnya gini nak, himpunan A, himpunan bilangan ganjil kurang dari 7. Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 7. Jadi sifatnya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 7. Lalu ada lagi himpunan B, himpunan huruf vokal.
Berarti yang kita buat nanti anggotanya siapa? Yang huruf vokal-vokal aja kalau seandainya diminta kita mendaftarkan. Tapi kalau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya cukup seperti itu, sifatnya aja. Jadi kalau himpunan huruf vokal berarti sifatnya hanya pada huruf vokal. Oke, yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Contohnya di sini A, himpunan A adalah anggotanya X, di mana X lebih kecil dari 5 dan X adalah bilangan ganjil. Itu cara membaca yang garis seperti L itu nak, bacanya di mana ya nak? Jadi ibu ulang lagi, himpunan A anggotanya X, di mana X lebih kecil atau sama dengan 5 dan X adalah bilangan ganjil. Seperti itu dia dengan notasi pembentuk himpunan. Bisa kamu paham ya nak? Oke, sekarang kita lanjutkan di sini tugasmu. Yang ada di sini tugasmu 3. Nah, contohnya di sini yang pertama, di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Berikan alasanmu. Nah, untuk nomor 1A, kumpulan binatang yang berkaki 2. Nah, itu adalah contoh himpunan. Jelas ya nak ya, kenapa? Karena bisa kita sebutkan. Dia sudah terdefinisi. Terdefinisi dia binatang, maaf nak, bukan bintang, binatang yang berkaki 2. Nah, ini kita bisa jelaskan dia adalah himpunan. Karena terdefinisi dia berkaki 2. Ya nak ya. Untuk yang 1B itu dia bukan himpunan. Kenapa? Karena cerdas tidak tahu kita berapa standar cerdas. Tapi seandainya tadi dibikin dia cerdas, kualifikasi cerdas dia di atas 110 IQ-nya, maka bisalah kita hitung ya kan. Tapi karena tidak ada terdefinisi cerdas itu berapa, maka dia yang B ini bukan himpunan. Nah, seperti itu juga dengan bagian C, D, dan E. Itu tugas nomor 1. Tugas nomor 2 dan 3 ini dia. Tugas nomor 2, tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan himpunan. Nah, seperti contoh yang tadi. Tapi jangan itu lagi kamu ulang nak. Kamu buat contoh-contoh yang lain, yang banyak lah. Oke, nomor 3, tuliskan anggota dari himpunan berikut. Yang A, himpunan kendaraan roda 4. Nah, kamu tengoklah kendaraan roda 4 apa-apa aja. Siapa aja anggotanya? Ada mobil, lalu ada bus, ada apa lagi yang roda 4? Iya, mobil dan bus ya nak ya. Kalau cuma itu pun nggak apa-apa. Kalau ada lagi yang kamu tahu, silahkan. Oke, yang B, himpunan warna lampu lalu lintas. Bukan lalu lintas ya nak, lalu lintas. Nah ini, kamu misalkan nama himpunannya itu adalah si B. Berarti anggota si B siapa? Warna lalu lintas siapa nak? Lampu lalu lintas. Merah. Iya, lanjutkanlah. Ada 3 warna kan? Nah, itulah anggotanya. Yang nomor 3C, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10. Kamu daftarkan itu ya nak, karena kurang dari 10 berarti nggak ikut 10-nya. Yang 3D, himpunan bilangan asli kurang dari 8. Berarti dia tidak ikut 8-nya ya nak. Nanti kamu buat anggota-anggotanya. Nah, oke. Nah, itulah ya pertemuan kita hari ini ya nak ya. Ibu ucapkan terima kasih.